Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dr. Gigi Wawan Sumantri. Guys, hari ini saya ingin buatkan video terbaru lagi buat kalian semua karena sudah lama sekali saya tidak membuat video terbaru. Nah, spesial untuk pembuka, semangat saya bikin video terbaru lagi buat kalian semua. Ini ada edisi khusus saya pantau gigi anak saya dari usia 0 sebenarnya ya, 0 tahun sampai sekarang umur 6 tahun. Nah, kenapa saya baru bikinkan videonya di umur 6 tahun? Karena masa-masa gigi berganti dengan gigi dewasa dari gigi anak itu dimulai dari 5,5 sampai 6 tahun. Oke, hari ini gimana cara mantau gigi anak? Ya, gigi anak saya kebetulan belum pada goyang, alias gigi-giginya itu masih gigi susu atau gigi anak. Oke, itu harus bagaimana selain kita mantau langsung dengan meraba atau memegang gigi anak yang paling bawah depan. Itu usia 5,5 sampai 6 tahun harusnya sudah goyang, berarti itu sudah menandakan harus dicabut walaupun tidak lepas sendiri atau walaupun tidak goyang. Nah, justru case-nya hari ini adalah gigi anak saya itu belum ada yang goyang, tapi sudah umur 6 tahun. Di saat sudah ada pergantian di usia itu sebenarnya. Maka dari itu, gimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya dengan ronsen panoramik. Ronsen panoramik itu ronsen seluruh gigi ya. Bisa dilakukan untuk anak-anak untuk melihat pertumbuhan perkembangan gigi susu akan digantikan gigi dewasa kapan sih mulainya, atau bener nggak umur 6 tahun sudah dekat atau tidak, ada benihnya atau tidak. Nah, semuanya saya akan review, tapi dari awal saya review adalah gimana caranya untuk ronsen panoramik. Ini kebetulan saya ronsennya di rumah sakit. Ronsen di rumah sakit itu harus ada rujukan. Rujukannya berupa secarik memo atau kertas, ya bisa jadi ada formnya untuk ronsen itu sendiri. Nah, ini seperti ini formnya. Formnya adalah ini kebetulan pakai kertas resep saja. Nah, di sini ada nama, ada alamat, ada umur, ada tanda tangan dokternya, dan ada kop surat dari dokter yang mengirim. Ini kebetulan saya yang mengirim sendiri. Ya, Dokter Gigi Wawan untuk anak saya sendiri. Nah, setelah itu prosedur kemudian yang surat pengantar ini akan diberikan ke meja pendaftaran. Diberikan saja. Nah, ini kebetulan di rumah sakit ini seperti ini ya. Tapi mungkin di tempat kalian itu berbeda teknisnya atau berbeda prosedurnya. Yang jelas ada surat rujukannya seperti ini. Nah, ini bisa dilakukan BPJS. Namun kalau misalkan dilakukan BPJS, kalian harus minta rujukan dulu ke dokter giginya yang di Vaskes 1. Minta rujukan untuk pemeriksaan ke dokter fasilitas tingkat lanjutan atau rumah sakit. Nanti kalian daftar dulu ke poli, lalu dokter gigi yang di polinya akan merekomendasikan untuk ronsen panoramik ini di tempat rumah sakit, apabila dengan catatan harus ada mesin radiologi untuk panoramiknya. Itu kalau bicara BPJS. Tapi kalau ini saya bicara umum. Nah, kebetulan di rumah sakit Mitra Plumbon Indramayu itu ada untuk ronsen panoramiknya. Jadi saya akan lakukan di sini. Nah, setelah itu akan dilakukan pendataan oleh pihak administrasi dari nama, alamat sampai tempat tanggal lahir, semuanya lengkap jelas di sini. Nah, terus perlu ngambil antrian nggak? Jawabannya perlu. Nah, setelah itu kalau misalkan kalian bingung, bilang aja ke bagian pendaftaran atau ke satpam yang berjaga. Ditanyakan, saya ingin melakukan ronsen panoramik dengan ada surat rujukan ini dari dokter gigi yang membuat, itu bagaimana? Nanti pasti diarahkan. Nanti dari pihak pendaftaran akan mendata semua. Setelah itu kalian setelah didaftar untuk menunggu sebentar, karena petugas dari pendaftaran tersebut akan mengisi form asli seperti ini dari pihak rumah sakit untuk ke radiologi. Di sini banyak sekali ya guys. Nah, di sini banyak sekali
Tapi kalau misalkan untuk gigi itu ada bagian terakhir, yaitu nomor 709, kebetulan kolomnya adalah panoramik. Nah, panoramik ini adalah untuk bagian radiologi ronsen gigi tersebut. Oke, untuk biaya saya akan spill, biayanya adalah 150.000 untuk saat ini ya, update-nya tanggal 24 bulan Juni tahun 2023. Bisa jadi kalian yang melihat video saya ini mungkin ganti tahun itu akan berbeda juga, dan bisa jadi di tempat lain pun akan berbeda juga. Jadi tergantung untuk masalah harga, tergantung kalian kapan melakukan dan di mana tempatnya. Nah, di sini biayanya adalah untuk pasien umum 150.000 dan ADM-nya, administrasinya Rp5.000. Lalu setelah itu sudah kalian bayar, nanti dapat ada kertas 3 ya, putih, pink, dan kuning. Nah, nanti yang dikasih ke kalian adalah kertas putih sebagai bukti tanda lunas. Nah, kertas kuning akan dilakukan penggabungan dengan form radiologi tersebut sama form SEP-nya seperti ini. Semua udah jelas dan ini tinggal ke ruangan radiologinya. Oke, kalian penasaran kan? Ini anak saya. Sini, Kak. Nah, ini anak saya umur 6 tahun. Nah, ini akan dilakukan ronsen panoramik ya. Nih, ya. Oke, Kak, kita lakukan ronsen panoramik. Terus caranya nanti Kakak kan pasti ke ruangan radiologi ya. Setelah ke ruangan radiologi, Kakak masuk sendirian, nanti mungkin Abi di luar. Nanti setelah itu Kakak disuruh gigit, tapi nanti ada alat yang muter. Gitu. Tapi Kakak diam aja ya. Jangan gerak-gerak. Kalau Kakak gerak nanti gambarnya jelek, oke? Jadi Kakak berani, Kakak nggak ada rasa takut dan tidak ada rasa apapun, tidak menyakitkan. Oke, nanti saya review lagi. Mungkin kalau bisa saya tag, ambil foto di situ atau video di situ saya ambil. Tapi kalau misalnya enggak, nanti saya akan jelaskan sekalian hasil-hasilnya gigi anak saya itu bagaimana, ada tumbuh tidak benih-benihnya, lengkap tidak. Dan setelah itu barangkali ibu bapak di rumah ingin juga untuk melihat benih-benih gigi permanennya. Untuk gigi anak ibu bapak di rumah bisa dilakukan dengan hal yang sama, yaitu ronsen panoramik. Ingat ya, ronsen panoramik karena ronsen gigi banyak sekali jenisnya. Ada ronsen untuk kepala itu cepalo, ada ronsen khusus gigi itu ronsen dental atau satu-satu gigi. Nah, ini yang dikhususkan untuk melihat semua benih gigi anak, dari gigi dewasa sampai gigi anaknya ada semua di ronsen panoramik akan terlihat. Oke, sekarang kita langsung saja ke ruangan radiologi untuk dilakukan foto ronsen panoramik. Oke, see you. Bye. Nah, ini Kakak sudah masuk ruangan panoramik, guys. Ya, ruangan panoramik itu alatnya. Kita ruangan ronsen dulu, dan biasanya nggak boleh ada orang yang masuk selain Kakak. Kakak nanti jangan gerak ya, nak. Ikutin ya kata tante ya. Sekarang kakak udah masuk ruangan ronsennya. Nih, nanti anaknya tuh mau pergi tuh, guys. Dia mau di ronsen. Tangannya pegangan. Namanya ronsen panoramik. Nggak usah panik sayang, tenang aja, is okay. Benda itu Nggak boleh nengok. Oke. Iya. Kakak sedang difoto. Ya, karena kakinya gerak-gerak itu nggak boleh ya, karena hasilnya juga jelek nantinya. Alatnya muter, guys. Seperti itu, alatnya muter. Dan tidak ada apa-apa. Maksudnya tidak sakit dan tidak mengerikan sebenarnya untuk melihat hasil dari foto ronsennya. Nanti sebentar lagi kita lihat ya. Udah cukup. Wih, selesai. good job. Good job kakak ya. Wow. Tuh, dia seru gigit tuh. Good job. Oke. Nah, guys, ini setelah jadi ronsen fotonya, setelah diproses dan difotokan,
Ini ronsen foto panoramik anak saya sendiri, yaitu Princess, ya, usianya 6 tahun. Kenapa di ronsen? Untuk melihat benih-benih giginya, terutama benih dari gigi permanennya apakah sudah tumbuh atau belum. Nah, ini dia. Ini bentuk ronsen panoramik ya. Ciri khasnya ronsen panoramik itu dia tuh besar. Kalau ronsen dental dia tuh kecil, satu gigi ya, ukurannya paling tidak sebesar ini. Kalau ini keseluruhan menggambarkan adanya beberapa anatomis yang perlu disimak di sini. Jadi kalau misalkan anak ibu bapak yang memiliki usia 6 tahun itu sudah dianjurkan untuk ronsen panoramik. Bukan berarti anak bapak itu sakit. Nah, tapi yang diharapkan adalah untuk melihat benih-benih gigi permanennya udah tumbuh atau belum, atau memang komplit atau tidak, ya. Karena yang benih-benih ini ada di bawah gusi, ya. Nanti saya jelaskan. Tapi sebelumnya saya jelaskan bentuk ronsen panoramik itu seperti ini, bisa difahamin ya. Di sini ada jelas ada nama pasien ya, yaitu anak saya sendiri yang saya rekomendasikan. Terus ada nomor ya, ini nomor pendaftaran atau nomor dari rekam medis. Terus ini ada tempat tanggal lahir, ada umur dan ada gender. Terus di sini ada tanggalnya ya, tanggal 24 Juni 2023. Terus di sini ada namanya, jenis ronsen apa ini? Namanya dental panoramik. Nah, terus di sini ada nama dokter yang merekomendasikannya ya. Terus di sini mungkin dari tempatnya, tempat ronsennya di mana, yaitu di Rumah Sakit Mitra Pelumbu Indramayu. Dan di sini ada R. R itu apa? R itu right atau kanan. Berarti ini kanan pasien. Kalau kita membaca dari ronsen itu terbalik ya. Kanan kita bisa jadi kiri pasien. Nah, kanan pasien bisa jadi kiri kita. Jadi ini posisinya adalah kalau misalkan dari kita yang melihat dari sini, berarti R itu kiri kita. Tapi R itu di sini menandakan kanannya pasien, berarti dia mau menghadap ke kita ya gitu. Oke, terus kita langsung saja membaca gigi-giginya, apakah sudah siap untuk digantikan atau belum. Sekedar pengetahuan aja, kalau misalkan gigi susu digantikan gigi permanen, ada anak usia 5 tahun pun sudah goyang dan sudah tergantikan. Jadi itu tergantung di setiap anak-anak dan itu sah-sah saja, normal-normal saja. Nah, gambaran-gambaran ini alhamdulillah gambarannya tidak ada karies, tidak ada tandanya gigi-gigi berlubang atau gambaran-gambaran gigi berlubang. Biasanya kalau misalkan ada gambaran gigi berlubang itu di bagian sini hitam ya. Sebelum lanjut lagi ke masalah penampakan karies atau gambaran karies itu seperti apa, ini saya ingin menjelaskan dulu bahwasannya kalau gigi anak-anak itu totalnya adalah 20 gigi dibagi menjadi 4 regio, berarti 5 atas kanan, 5 atas kiri, 5 bawah kiri, 5 bawah kanan. Oke, kita hitung ya. Ini adalah gigi susu semua nih. Gigi susu semua. Nah, nih ya. Gigi susu semua. Namun kok di sini ada berlebih? Ternyata ini gigi permanen. Oke, kita langsung saja. Di sini kita bagi 4 regio, baik dewasa maupun anak-anak. Nah, gini. Nah, regio 1, 2, 3, 4. Masing-masing itu gigi susunya atau gigi anaknya 5 ya. Yang seperti tadi saya sebutkan. Nah, di sini ini gigi susu semua dari sini menuju ini ya, geraham anak-anak, geraham anak-anak, geraham anak-anak, geraham anak-anak. Ciri khas geraham anak adalah kecil-kecil ya.
ukurnya kecil. Adapun gigi geraham dewasa adalah ini nih. Nih, gigi geraham dewasa, ini gigi geraham dewasa, geraham dewasa, geraham dewasa. Nah, kodok umur 6 tahun sudah ada gigi geraham dewasanya. Betul. Jadi, sering ibu bapak kecolongan lah seperti itu. Jadi dianggapnya itu gigi susu, ternyata itu gigi dewasa. Karena gigi geraham pertama dewasa usia 6 tahun tidak menggantikan atau tidak bertukar dengan gigi susu. Artinya gini, kalau misalkan bertukar tuh, misalkan ini gigi susu, ini gigi permanennya. Nah, gigi ini akan lepas, baru ininya bertukar menjadi erupsi ya. Tapi kalau misalkan gigi geraham bertukar menjadi erupsi ya. Tapi kalau misalkan gigi geraham pertama dewasa itu langsung tumbuh. Nah, itu di usia 5 sampai 6 tahun. Hati-hati ini. Biasanya berbarengan dengan gigi bawah ya. Nah, ini gigi bawahnya benihnya sudah ada tuh, lihat. Batasnya sampai sini. Oke, sekarang sudah difahamin ya. Terus kalau misalkan gigi anak yang tadi saya bilang per regionya adalah 55, kita hitung ya. Nah, ini dibagi menjadi 4 regio. Mulai dari sini. Gigi anaknya 1, 2, 3, 4, 5. Komplit ya. Rahang atas kanan komplit. Rahang kiri atas coba. 1, 2, 3, 4, 5. Yang saya hitung adalah gigi anak-anak ya. Terus rahang bawah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti semua gigi anak saya, gigi anak-anaknya atau gigi susunya komplit semua. Adapun gigi yang sudah tumbuh adalah sebelah kanan semua nih. Yaitu gigi permanen, geraham 1 atas dan bawah. Ini udah tumbuh. Namun geraham 1 kiri atas sudah tumbuh dan geraham 1 kiri bawah masih di dataran gusi. Jadi belum terlalu tumbuh. Dok, kalau misalkan ini nanti tumbuhnya, ini kan masih ke bawah nih. Ini apakah bisa sejajar? Jawabannya bisa. Karena perkembangan rahang terus berjalan sampai mengikuti batas usia pemeriksaannya. Misalkan batas usia pemeriksaannya di usia 8 tahun, ada kemungkinan gigi ini, gigi geraham pertama ini yang tadinya agak ke bawah, ini bisa ke atas. Karena rahang bisa lebih berkembang. Oke, ada pertanyaan, kalau misalkan yang bulat-bulat ini seperti ini, itu gigi apa dok? Nah, ini namanya gigi permanen muda yang belum erupsi. Nah, tuh lihat. Ya, atas bawah pun udah ada semua. Terus yang awal tumbuh karena ini usia 6 tahun adalah gigi depan bawah. Tuh. Ya, gigi depan bawah itu gigi incisivus atau gigi seri tengah sentral ya. Yang akan goyang di awal atau mendekati kegoyahan adalah ini ya. Nanti ini lepas, baru ini gigi permanen mudanya akan tumbuh. Keadaan seperti ini adalah normal. Nah, kita hitung sekarang bakal calon gigi permanennya. Kalau gigi permanen itu per regio harus ada sekitar 8 gigi. Namun di usia sampai 14 tahun hanya 7 gigi per regionya. Jadi regio pertama adalah gigi incisivus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ya kan? Ini permanennya. Yang permanen atas kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang bawah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi semuanya sudah komplit ya. Ini tinggal mengikuti umur waktu yang ditentukan gigi mana dulu yang akan lepas. Oke, karena ini anak saya 6 tahun, berarti gigi bawah dulu yang lepas. 1, 2 itu lepas berbarengan dengan gigi permanen
pertama atas bawah itu pasti muncul di usia 5 sampai 6 tahun. Jangan sampai kecolongan lagi. Diingat kalau misalkan usia 5 sampai 6 tahun, coba dicek gigi belakangnya. Kalau memang ukurannya lebih besar gerahamnya dari yang kita lihat, berarti itu gigi permanen. Jangan sampai gigi itu sudah berlubang, didiamkan saja, kasihan. Nanti di usia remaja sudah bolong atau keropok. Ya, biasanya yang seperti itu tidak bisa dipertahankan lagi, akhirnya dicabut, kasihan. Kenapa saya bilang kasihan? Ya, anak sekarang cita-citanya sangat luar biasa. Sedangkan cita-cita tersebut menuntut gigi yang rapi, yang bagus, dan yang lengkap. Jadi kalau misalkan di usia anak tidak terawat gigi-giginya, ada kemungkinan di usia remaja gigi itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi, alias harus dicabut. Berarti pada saat ujian-ujian yang menuntut giginya rapi, yang menuntut giginya komplit, akan berkurang nilai hasil ujiannya. Nah, yang sering dicabut atau gara-gara dulunya berlubang dianggap gigi susu, sampai remaja sudah tidak bisa dipertahankan lagi, akhirnya dicabut. Kebanyakan gigi geraham pertama, atas, bawah, kanan, kiri. Maka dari itu berhati-hatilah. Nah, ini adalah contoh ronsen panoramik dengan umur 6 tahun. Dan alhamdulillah keadaan ini keadaan normal, ya. Kalau misalkan ada karies seperti yang tadi saya bilang, gambaran ronsennya di sini harusnya seperti ini, tapi kalau misalkan keadaan karies ini akan hitam. Ya, di video-video sebelumnya saya udah jelaskan gambaran ronsen panoramik atau ronsen dental yang ada kariesnya itu pasti berbeda. Coba kalian cek video saya sebelumnya. Nah, bagi ibu bapak yang mempunyai anak usia 5 sampai 6 tahun, saya sarankan untuk di ronsen panoramik di daerahnya masing-masing untuk melihat benih-benih gigi mana saja yang akan segera digantikan dengan gigi dewasa. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, untuk memotivasi juga anak supaya melihat perkembangan dari giginya yang akan dilakukan serial ekstraksi. Jadi anak tuh akan kepacu kalau misalkan kita udah jelaskan seperti ini. Apalagi kita mungkin belikan tempat untuk dari tempat kita belikan tempat atau wadah untuk gigi-gigi susunya. Kelak gigi tersebut akan dia lihat lagi pada saat usia dewasa. Karena gigi itu tidak larut dan gigi itu sangat kuat sekali. Dan apabila gigi itu disimpan, maka ada satu kekuatan atau ada satu kebanggaan tersendiri. Ternyata gigi-gigi anak pada usia 6 tahun pada diri saya seperti ini. Nah, disitulah anak-anak akan mengikuti perkembangan proses dari serial ekstraksi tersebut. Serial ekstraksi adalah di mana pencabutan gigi anak untuk menuntun gigi permanennya tumbuh akan tepat berdasarkan tanggal dan usianya. Jadi kalau misalkan gigi anak bukan patokannya goyang dulu baru dilepas atau goyah dulu baru dicabut, bukan. Tapi patokannya adalah umur. Nah, yang ini umur 6 tahun yang bawah depan, yang atas umur 7 tahun diikutin yang selanjutnya. Seperti itu sampai usia 14 tahun dinyatakan gigi anak-anak sudah menggantikan gigi dewasa semuanya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat buat ibu bapak semua di rumah. Dan ayo kita bersama-sama untuk mempertahankan, untuk menjaga gigi anak kita supaya gigi anak kita terbebas dari karies, maka secara tidak langsung anak-anak kita pun akan sehat. Kenapa? Karena kalau misalkan karies itu kan infeksi di dalam rongga mulut. Kalau misalkan giginya sudah banyak yang berlubang, pada saat kita
memberikan makanan walaupun bergizi takutnya terkontaminasi oleh karies tersebut. Jadi, ayo, tidak ada kata telat untuk menjaga gigi anak kita di rumah. Bukan berarti gigi anak kita nggak pernah sakit, bukan berarti gigi anak kita nggak pernah ada keluhan. Itu baik-baik saja. Bisa jadi tidak ada sakit, tidak ada lubang, ternyata adanya karang gigi. Boleh dikonsultasikan di dokter gigi terdekat di sekitaran ibu bapak di rumah domisili masing-masing. Apabila ada pertanyaan tentang membaca ronsen, cara membaca ronsen gigi anak ini, mungkin isi di kolom komentar. Baik, akhir kata, saya Dr. Gigi Wawan undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat buat ibu bapak di rumah. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe supaya saya makin bersemangat lagi bikinkan video terbaru lainnya. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sehat-sehat semuanya.